Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengabdian kepada masyarakat STAI Dr. KZ Mutakin Purwakarta menyampaikan pelatihan art terapi untuk guru PAUD di Desa Cihanjawar. Dalam hal ini, pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola proses pembelajaran, terutama dalam mengatasi permasalahan siswa, permasalahan emosional dan sosial siswa. Karena realitanya banyak sekali anak-anak yang tidak sesuai dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Pelatihan art terapi ini diikuti oleh 16 guru di Desa Cihanjawar, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta. Pemateri diberikan oleh Ibu Rika Purnamasari dan Anissa Purwani beserta mahasiswa program studi pendidikan Islam anak usia dini. Pada proses pelatihan art terapi, guru dibekali dengan kemampuan bagaimana membuat sebuah karya seni yang terprogram dan terperinci guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan sosial emosional anak. Berikut adalah pemaparan dari Ibu Rika Purnamasari dalam proses pelatihan art terapi ini. Jadi anak yang sudah mencapai tahapan sosial emosionalnya, anak-anak itu cenderung punya empati yang tinggi. Kalau ibunya lagi ribut gitu, lagi masak, ibu boleh nggak saya bantu? Berarti itu sudah menunjukkan empati yang tinggi gitu. Sosialnya bagus daripada ada anak yang hare-hare gitu kan, disuruh juga dan lain sebagainya. Nah, itulah permasalahan-permasalahan sosial emosional. Nah, ibu-ibu ternyata keterkaitan perkembangan sosial emosional ini terkait dengan aspek yang lainnya. Awal mulanya itu dari perkembangan sosial emosional terlebih dahulu. Ketika perkembangan ini tidak mencapai tahapnya, maka perkembangannya yang lainnya pun akan terganggu. Kebayang nggak? Kalau misalkan ada satu anak yang selalu memarginalkan dirinya sendiri, cici begitu kan dijuru, gitu ya. Kira-kira berkembang nggak fisik motoriknya? Enggak, karena dia nggak mau bergerak, nggak mau berinteraksi dengan temannya, gitu ya. Kemudian juga perkembangan bahasanya, dia nggak mau komunikasi sama teman-temannya, udah diem dulu, gitu. Saya mau diem aja. Ada nggak bu kira-kira anak yang seperti itu? Ada aja ya. Nah, artinya apa? Perkembangan sosial emosional ini adalah perkembangan yang paling penting untuk dikembangkan pada anak usia ini. Nah, kalau kita lihat data dari WHO sendiri tahun 2017, ini ada sekitar 20-25% gitu ya, anak-anak yang mempunyai gangguan sosial emosional. Jadi kebayang nggak ya, 20% itu bu ternyata banyak. Kalau misalnya dari 20 juta berarti 20%-nya juga berjuta-juta gitu ya. Ada yang memang kurang empatinya, ada yang memang gangguan emosionalnya seperti tanggung dan lain sebagainya. Ada juga cenderung anak itu tidak mempunyai kemampuan interpersonal yang bagus dengan teman-teman, alias kemampuan berkomunikasi yang bagus. Jadi ini juga terbagi lagi kemampuan sosial emosional. Nah, sedangkan populasi anak, maksudnya ini populasi anak yang normal gitu ya, bukan normal, perkembangannya sesuai dengan tahapnya. Nah, 25% ini dianggap banyak gitu ya, dari total populasi anak di seluruh dunia. Kalau hanya misalnya umpamanya 5%, nah berarti masih sedikit gitu ya. Kalau ini sudah 25%, udah banyak. Artinya ternyata di dunia juga memang permasalahannya di sosial emosional. Nah, menurut riset kesehatan dasar juga kita lihat ya, perkembangan fisik itu cenderung
97%. Sedangkan perkembangan sosial emosionalnya itu yang berkembang itu hanya sekitar 65%. Ini kan datanya di sini ya. Dan perkembangan menulis itu memang bawahnya lagi 63%. Kalau kemampuan menulis ya memang ya agak susah ya. Menulis itu kemampuan yang paling tertinggi dalam proses perkembangan. Sedangkan perkembangan sosial emosional itu relatif cenderung rendah. Ya kalau perkembangan fisik motorik semuanya juga berkembang, bertumbuh ya Bu ya. Terkecuali mungkin ada beberapa persen, 0, sekian persen yang memang pertumbuhannya kurang, seperti anak yang kurang gizi, stunting, bahkan anak yang busung mata, gitu ya. Di daerah-daerah tertentu, alhamdulillah kalau di orang Sunda ya Bu, subur makmur, gitu ya. Karena alhamdulillah Allah itu memberikan kita daerah potensi wisata, apalagi di Cihanjawar Bu. Saya juga sama Bu, saya juga orang Monang gitu ya, orang gunung juga sama ya. Kita dilahirkan di tanah Pasundan yang memang sumber daya alamnya itu sangat melimpah. Coba mungkin Bu di daerah lain yang memang belum pasir, mau nanam sayuran juga susah. Kalau di kita orang Sunda mau nanam apapun jadi, asal mau tinggal ceb aja darah gitu ya. Mau nanam kol, mau nanam cengkeh, bahkan kalau untuk makan saja itu bisa diperoleh dari hasil kita bercocok tanam sendiri. Nah itulah yang menjadikan karakter orang Sunda itu cenderung apa? Cenderung manja ya Bu ya. Cenderung tidak tahan banting, cenderung tidak mau tekar biasanya gitu. Nggak mau tuh yang namanya merantau. Jarang yang ada orang Sunda yang merantau, kecuali orang Tasik, dagang pisang, dagang sama gitu. Biasanya kemana-mana tuh orang Tasik, Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita sebagai orang Sunda memang dimanjakan dengan potensi alam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kemampuan kita untuk mengembangkan sumber daya yang ada itu. Oke. Nah, ada fakta lain ternyata Bu, ketika kemampuan sosial emosionalnya baik, maka akan terbawa pada tahapan berikutnya, alias pada tahapan dia sudah dewasa. Nah, fakta membuktikan bahwa ternyata bukan IQ Bu yang menjadi tolak ukur kesuksesan seseorang. Kan biasanya kan kalau orang tua yang dilihat itu rapornya, pintarnya betul, matematikanya dapat berapa? Dapat 90 bagus. Matematika dapat berapa? Dapat 40. Oh berarti kamu bodoh. Ada kan yang seperti itu. Nah, ternyata sebetulnya faktor yang menentukan kesuksesan itu adalah emosionalnya, kemampuan atau kecerdasan emosinya. Kalau emosinya labil, emosinya tidak bagus, maka cenderung sukses tidak. Mungkin ada yang sukses, hanya saja nanti kesuksesannya tidak akan bertahan lama. Umpamanya kita punya misalnya saya nih punya satu perusahaan yang membawahi 100 karyawan. Mungkin itu dianggap sukses oleh orang lain. Tapi ternyata emosional saya itu jelek. Saya cenderung memahami, saya cenderung sering memarahi karyawan saya. Kemudian saya juga labil dalam memberikan gaji. Kira-kira sukses tidak dalam rentang waktu beberapa tahun? Tidak, bisa jadi bos killer gitu ya. Karyawannya tidak akan mau tuh kerja di situ gitu ya. Itu juga dalam hal-hal lain, bukan hanya di dalam pekerjaan, dalam jabatan gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Satu lagi sebetulnya ada ya, kecerdasan spiritual yang tidak boleh kita menafikan. Karena kecerdasan spiritual itu adalah kecerdasan yang sangat penting, dimana sebagai orang yang beragama kita punya siapa? Punya Allah, punya Tuhan. Nah, kecerdasan dalam beragama itu, terutama dalam konsistensi ibadah dan lain sebagainya, itu menjadi tolak ukur juga dalam keberhasilan.
Karena ikhtiar tanpa doa, kira-kira gimana? Ikhtiar juga harus dibarengi dengan doa. Nah, itulah kecerdasan spiritual. Nah, adapun keterampilan sosial yang hendaknya dimiliki anak itu, yang pertama, bagaimana dia menjalin hubungan dengan orang lain, dengan teman-temannya, dengan orang tua, dengan teman bermainnya, dengan gurunya, gitu ya. Dan kemampuan melakukan kegiatan bermain dengan meluangkan waktunya. Ya, ini juga anak kalau nggak bermain aneh dong. Aneh. Karena ya anak tugasnya ya itu belajarnya sambil bermainnya sambil belajar. Ya. Kemampuan anak mengatasi situasi sosial yang dihadapinya. Ya, umpamanya anak yang misalnya yang digalaki sama temannya, kira-kira responnya seperti apa? Kita bisa lihat. Nah, kemudian kesadaran diri, menunjukkan sikap mandiri, ya, mengendalikan perasaannya, sehingga ketika marah tidak lantas anak itu marah sambil mengalungkan apa barang-barang yang ada di sekitarnya, ya, tetapi menahan amarahnya. Ya. Emosi itu tidak hanya marah ya, emosi itu ada apa aja kira-kira? Emosi itu ada sedih, bahagia, marah, kecewa, terus apa lagi? Terkesan, menangis dan lain sebagainya. Itulah emosi. Ya, kemudian memahami peraturan dan disiplin, memahami sikap gigih dan bangga terhadap karya sendiri. Itulah kenapa pentingnya mengembangkan sosial emosional anak. Nah, untuk itu Ibu kira-kira cara mengembangkan sosial dan emosional anak yang sudah dilakukan di sekolah dengan cara apa? Untuk mengembangkan sosial emosional anak biasanya Ibu menggunakan apa? Stimulasinya di sekolah setiap hari. Ada yang bercerita, ada yang apa lagi? Kira-kira dengan bermain, bernyanyi, ya. Ada juga yang menggambar. Nah, lalu keterkaitannya apa dengan art terapi? Nah, salah satu cara untuk mengembangkan sosial emosional adalah dengan art terapi atau terapi seni. Apa itu terapi seni? Ya, yang merupakan psikoterapi yang menggunakan seni sebagai media utamanya. Jadi memakai seni, ya. Maksud di seni itu sebetulnya seni itu sifatnya masih umum ya. Ada yang seni musik, seni rupa, gitu ya, seni tari dan lain sebagainya. Tapi kalau dalam hal ini kita batasi saja, yaitu seni menggambar, painting dan lain sebagainya. Nah, Bu, ini adalah gambar-gambar di dalam art terapi. Nah, Bu, apa bedanya Bu menggambar terapi dengan menggambar biasa? Karena setiap hari juga biasanya anak-anak saya itu menggambar, mewarnai, gitu ya, finger painting. Suka nggak finger painting? Nah, finger painting yang ini Bu, nih ada logo, ada ini apa? Melukis. Kalau ini apa? Menggambar. Kalau ini biasanya untuk ini. Oh, pekerjaan soalnya ya. Ini mewarnai, yang ini finger painting. Dan itu melukis, yang ini menggambar. Jadi ini bentuk-bentuk art. Ya. Bedanya apa kira-kira Bu? Menggambar biasa dengan menggambar terapi. Kalau menggambar biasa mungkin tidak terfokus terhadap tujuan, ya udahlah ini mah hanya sebagai apa namanya, melaksanakan tugas pembelajaran, jadinya dia media gitu kan. Tapi dan itu pun dikungkeun untuk semuanya. Ada mungkin yang sosial emosionalnya sudah bagus, ada yang juga masih kurang gitu. Nah, dikungkeun semuanya. Tapi kalau yang ini, art terapi itu berbasis daripada kebutuhan. Kebutuhan misalnya, oh iya, si A, si B, dan si C.
tiga ini secara kemampuan sosial emosional itu rendah. Kita sudah analisis gitu ya, rendah. Ketika sudah rendah, kita berikan satu terapi. Dan biasanya terapi itu tidak hanya satu kali. Kalau hanya satu kali maka sama aja bukan terapi. Dilakukan itu beberapa kali. Mau di dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran. Jadi ini sebetulnya stimulasi khusus begitu ya. Kok kenapa Bu ini bisa dijadikan satu terapi untuk mengembangkan sosial emosional anak? Ya, fakta-fakta menyatakan, penelitian-penelitian menyatakan bahwa ternyata gambar itu bisa bahkan gitu ya, bisa mereduksi stres seseorang. Mereduksi stres, bisa mengembangkan emosi, ya, bisa menjadikan orang itu cenderung cenderung bukan sabar ya, cenderung emosinya bagus kayaknya begitu. Nah, coba Bu kita lihat, seorang pelukis biasanya kemampuan emosionalnya bagus atau tidak? Bagus. Contohnya, biasanya seorang pelukisnya sabar. Sabar. Kalau kita mah cenderung mungkin tidak terlalu sabar gitu ya. Sampai melukis berjam-jam, berhari-hari gitu. Itu kan sudah menunjukkan bahwa oh iya ada sabarnya. Kemudian kepekaan terhadap lingkungan. Biasanya orang-orang yang melukis dengan melukisnya expression gitu ya, dan melukis dengan tema-tema tertentu biasanya mengambil tema-tema tertentu. Pertama pemandangan, yang kedua bukan hanya pemandangan Bu, misalnya kekerasan pun itu digambarkan. Artinya apa? Art terapi itu bisa membantu seseorang untuk mengekspresikan dirinya. Wah, diekspresikan melalui gambar. Padahal kayak menurut kita mah cuma gambar. Ternyata kalau ditelusuri itu banyak hal yang menjadi manfaat. Nah, ini juga ya, kita analisis dulu, kemudian tentukan berapa kali treatment yang ditentukan dan tentukan jenis treatmentnya. Jadi mau berapa kali pertemuan nih supaya perkembangan sosial emosionalnya bagus. Umpamanya saya agendakan 8 kali dengan cara-cara tertentu. Jadi seperti itu. Jadi berbeda dengan menggambar pada umumnya. Nah, adapun jenis-jenisnya ini ada coloring. Coloring itu apa? Mewarnai. Kemudian doodling itu coret-coret biasanya, atau apa? Gambar doodling itu gambar yang seperti komik bisa. Komik bisa, doodling scrubbing maksudnya. Kemudian coret-coret juga yang seperti benang kusut. Kalau di lukisan biasanya apa? Abstrak sebenarnya. Abstrak. Ternyata abstrak itu bukan hanya sekedar coret-coret ya Bu ya. Maknanya ada maknanya, ada manfaatnya gitu ya. Nah, kemudian drawing apa? Menggambar. Ya. Painter painting, kalau painting, lukis. Kalau fotografi, ya fotografi di situ foto ya. Ternyata itu juga merupakan seni art terapi gitu ya. Kan ada sekarang mah orang-orang yang hobinya itu moto, bahkan bukan hanya oh iya selfie, itu selfie masuk terapi. Yang salah. Apa mengekspresikan diri ya? Nggak apa-apa. Mengekspresikan diri, walaupun itu tidak diposting di sosmed, tetapi kita lihat koleksi pribadi, terus dikirimkan ke suami kita. Karena biasanya apa Bu katanya, kalau suami diberikan foto PAP, cina PAP itu selfie gitu ya, dikasih PAP post picture, kirim ke mereka suami. Kita bisa lihat kan foto. Karena kalau di rumah biasanya emang dia suka memandang kita. Ini pertanyaannya, kalau di PAP kan bisa sambil melihat kita, oh iya ternyata istri kita itu cantik. Itu bisa jadi trik Bu. Nah itulah. Ya biasanya kan gitu, ada yang salah dengan muka kita gitu ya. Nah begitu. Nah kemudian ini manfaatnya ya, bisa mereduksi stres,
kemudian juga bisa memodifikasi perilaku, bisa mengekspresikan diri gitu ya, bisa mereduksi trauma, kemudian juga bahkan ada orang-orang yang mungkin disabilitas secara emosional itu bisa diterapinya dengan art terapi, tentu memang oleh orang-orang yang berpengalaman. Nah kalau kita kan sebetulnya pengenalan saja, kedua mungkin bisa dipraktekkan. Kalau mungkin yang profesionalnya itu beda lagi ya, biasanya ke siapa? Karena psikolog, psikologi anak. Nah ini juga ya yang katakanlah mohon maaf cacat mental, cacat otak juga bisa diterapinya bisa. People experience mental juga ini sama ya, masalah-masalah pengalaman mental, misalnya ada trauma, itu biasa bahkan mungkin kekerasan seksual, korban-korban kekerasan seksual, salah satu terapinya adalah ini loh Bu, gitu ya. Karena di Purwakarta juga kebetulan rekan kami sudah memberikan terapi itu bukan hanya terapi, ada terapi yang direlaksasi tuh ya. Ini juga sebetulnya sama. Di terapi art terapi. Nah ini ya. Karena kalau di Purwakarta sekarang banyak banget ya kasus-kasus kekerasan pada anak, kekerasan seksual dan sebagainya. Sudah muncul banyak. Ternyata kalau dulu kita lihatnya di TV ya Bu ya. Sekarang kita lihatnya di bahkan di sekitar kita, makanya harus waspada nih, apalagi kita yang punya anak gitu ya, anak usia dini apalagi harus waspada. Nah inilah Bu art terapi yang bisa digunakan ketika menemukan permasalahan sosial emosional. Kalau untuk anak mungkin aplikasinya bisa seperti ini stimulasinya. Anak itu diberikan kebebasan untuk dia menggambar apapun. Nanti setelah itu dipresentasikan. Nah itu kan bisa menstimulasi, merangsang supaya anak itu mau belajar ngomong. Ya. Kalau misalnya anak itu kurang secara komunikasi sosialnya, ada anak mungkin yang tidak bisa mengekspresikan dirinya, mungkin saja dengan menggambar bisa. Kalau mau ke toilet dia nggak mau ngomong, cenderung dia mau pipis aja di celana, gitu kan masih ada gitu. Nah bagaimana upaya kita dalam membantu mengekspresikan supaya dia itu mampu untuk mengekspresikan secara verbal. Dan kalau di art terapi ini Bu, sebetulnya teman-teman bisa diberi kebebasan. Nah kalau misalkan di dalam pembelajaran kan ada aturannya ya, aturan mainnya dengan segudang aturan. Contoh misalnya mewarnai putri salju, warna rambut harus kuning misalnya, karena putri salju mah kuning cina gitu ya, pirang gitu. Warna baju harus biru karena putri salju pakai baju biru, siram punjel. Warna bibir harus merah. Nah, tapi di art terapi silahkan ekspresikan secara bebas. Nah itulah bedanya ya, sebebas-bebas. Karena ini untuk menterapi, bukan dengan aturan-aturan, sehingga dia bisa mengekspresikan secara bebas. Oke, mungkin kalau materi sampai sini ya. Untuk praktiknya saya mau membagikan kertas. Pada proses praktik art terapi, dosen memberikan satu arahan kepada peserta untuk dapat mengekspresikan seni dalam proses interaksi sosial untuk anak usia dini. Simulasi dilakukan secara perorangan maupun per kelompok. Peserta diberikan lembar kertas kosong dan juga alat mewarnai guna untuk mengekspresikan karya seni melalui proses menggambar. Proses menggambar ini tidak menekankan pada aspek baik dan buruknya suatu gambar, melainkan satu ekspresi peserta dalam meluapkan perasaan dalam membangun nilai dan sikapnya.
Art terapi juga diharapkan dapat membantu mengembangkan proses sosial emosional anak usia dini. Acara pengabdian kepada masyarakat berlangsung dengan sangat menyenangkan dan diwarnai antusias oleh para peserta. Sekian dan terima kasih sudah menonton video kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.